Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPD Warai Labora, terutama yang ada di sektor-sektor dimanapun berada saat ini. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah video pertama saya yang saya buat di tahun 2020 ini sebagai respon sekaligus juga sebagai bentuk tanggung jawab saya atas permintaan beberapa jemaat yang ada di grup sektor yang meminta kami hamba-hamba Tuhan, staf GPD Warai Labora Tanjung Karang, untuk mengisi pelayanan firman Tuhan secara online di setiap sektor. Perlu saya sampaikan bahwa harapan Bapak Ibu untuk kami mengisi pelayanan firman Tuhan secara live atau secara live streaming, kami tidak bisa penuhi karena kami mengalami beberapa kendala teknis, terutama dalam hal personil multimedia yang waktunya sangat terbatas karena mereka punya kesibukan masing-masing, karena tentu saja multimedia yang akan mengerjakan live streaming ini. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba membuat opsi yang lain sebagai pilihan praktis sederhana dengan cara membuat rekaman video untuk memenuhi kerinduan dan harapan Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa mendengar firman Tuhan pada pertengahan minggu ini. Dan harapan saya tentunya video yang saya buat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan membuat iman saudara semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun sebetulnya saya tidak terlalu pede saudara-saudara untuk membuat video ini, tetapi saya coba memberanikan diri saja. Dan kalau ada mungkin Bapak Ibu melihat ada terjadi kendala-kendala, mungkin kualitas gambar, kualitas suara tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, saya mohon untuk dimaklumi. Nah, kali ini saya akan, di episode pertama ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Mengapa sih kita tidak boleh takut? Selain virus corona yang menjadi kata-kata kunci yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar memenuhi telinga kita, mulai dari kita setel televisi, baca WA, baca media sosial, baca berita, selalu kita menemukan kata COVID-19 atau virus corona yang memang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, negeri yang kita cintai ini, yang saat ini jumlah yang sudah terinfeksi sudah 1.000 lebih, dan data terakhir yang saya baca, lihat di televisi juga, yang sudah meninggal sudah lebih dari 100 orang. Dan tentu saja ini menimbulkan kegalauan, kegelisahan tentu saja bagi orang yang tidak punya pegangan hidup, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Tapi ada kata yang juga tidak kalah banyak kita dengar selama wabah corona ini menjangkiti, mewabah di mana-mana, adalah kata jangan takut. Di mana-mana, mulai dari pemerintah ketika menenangkan kita sebagai rakyatnya melalui para petugas-petugas yang ada, kita sering diingatkan agar tetap tenang, tetap berada di rumah, jangan takut, wabah ini kita hadapi bersama-sama. Bahkan di media-media sosial pun juga kita sering menasihati, memberikan caption-caption di media sosial yang isinya jangan takut, dan jangan takut. Dan tentu saja orang bertanya-tanya, mengapa saya tidak boleh takut? Apa yang menjadi dasar ketidaktakutan saya dalam menghadapi situasi genting, dalam menghadapi situasi wabah, penyakit yang mematikan ini seperti yang sekarang ini sedang terjadi? Tentu saja mengatakan kepada orang jangan takut itu tidak membuatnya langsung menjadi tidak takut. Kalau dia tidak mengerti apa dasarnya sehingga dia tidak perlu takut.
Nah, saya akan menyampaikan dasar alkitabiahnya kepada kita saat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Apa sih alasan Alkitab, dasar yang paling kuat sehingga kita tidak boleh takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam Alkitab, dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Dan saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengiris gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Menarik sekali di dalam peristiwa ini, kita diperlihatkan sebuah kegiatan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang yang bernama Gideon. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan Gideon itu sedang mengiris gandum di tempat pemerasan anggur. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan, harusnya mengiris gandum ya di tempat pengirikan gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Tetapi Gideon justru melakukan pengirikan gandumnya ini di tempat pemerasan anggur. Pertanyaannya, mengapa sampai Gideon mengiris gandumnya di tempat pemerasan anggur? Kalau kita melihat tadi kalimat selanjutnya dikatakan bahwa ternyata Gideon sedang menyembunyikan diri dari orang Midian. Dia menyembunyikan diri. Dia sedang mengisolasikan dirinya. Kalau sampai seseorang menyembunyikan diri, itu menunjukkan bahwa orang itu sedang ada dalam situasi ketakutan. Ketakutan yang ditimbulkan adanya bahaya dari luar. Dan memang pada saat itu Gideon menyembunyikan dirinya sehingga dia terpaksa mengiris gandumnya di tempat pemerasan anggur di tempat tersembunyi. Alkitab berkata karena orang Midian sedang mengepung mereka. Sepertinya peristiwa ini sangat relevan menggambarkan kehidupan atau situasi yang hari-hari ini sedang terjadi di dunia, termasuk di negara kita, di mana kita sedang dikepung oleh bahaya virus corona, sehingga kita terpaksa mengisolasikan diri kita di rumah, kita terpaksa berdiam di rumah, kita terpaksa menyembunyikan diri kita di rumah karena ada bahaya dari luar yang sedang mengepung kehidupan kita. Dan salah satu cara pencegahannya adalah dengan kita harus tinggal di dalam rumah dan kita tidak perlu keluar kalau tidak ada hal yang sangat penting sekali. Nah, mengapa Gideon sampai dia bersembunyi mengiris gandumnya di tempat pemerasan anggur? Karena dia sebetulnya sedang ada dalam ketakutan. Takut karena sedang ada bahaya yang mengepung kehidupan mereka pada saat itu, yaitu orang Midian. Dan luar biasanya malaikat Tuhan, ketika Gideon dalam keadaan ketakutan yang seperti itu, malaikat Tuhan datang kepada Gideon bukan untuk menyelesaikan atau menghadapi orang Midian, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Gideon untuk mengingatkan Gideon tentang dua hal
yang sebetulnya itulah yang membuat dia mengalami ketakutan. Malaikat Tuhan sedang berusaha menyadarkan Gideon tentang dua hal dalam kehidupannya, sehingga ketika dua hal itu kembali dia ingat, dua hal itu dia sadari, maka seharusnya dia tidak boleh lagi hidup di dalam ketakutan. Nah, apa dua hal yang malaikat Tuhan ingatkan, yang malaikat Tuhan sadarkan ketika Gideon sedang mengalami ketakutan? Dia menyembunyikan diri, dia mengisolasikan dirinya karena ada bahaya kepungan dari orang Midian dari luar. Malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Janganlah takut Gideon, Tuhan menyertai engkau. Betapa pentingnya kita menyadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ternyata tips pertama yang malaikat Tuhan ingatkan supaya Gideon tidak hidup di dalam ketakutan adalah menyadarkan Gideon akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya dalam situasi yang sedang dia hadapi. Dengan Gideon menyadari, diingatkan bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, ketakutannya bisa hilang pergi dari dalam kehidupannya. Saya khawatir bahwa sebetulnya yang membuat banyak orang takut hari-hari ini sebetulnya adalah bukan karena semata-mata bahaya virus corona. Virus corona boleh mengepung kita, tetapi satu hal, hidup kita sebagai orang percaya, kalau saja kita menyadari Tuhan menyertai kita, seharusnya kita tidak boleh takut. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita untuk menenteramkan hidup kita, untuk memberikan perlindungan dalam hidup kita, untuk memberikan ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan. Hanya orang yang menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupannya lah yang selalu tenang, damai, sejahtera dalam kehidupannya meskipun di tengah-tengah situasi yang mencekam seperti ini. Saya rasa ini kuncinya. Ini dikuatkan dengan peristiwa yang lain yang kita ingat atau saya ingatkan kepada kita pada saat ini mengenai Raja Aram, pasukan tentara-tentara Aram yang pernah mengepung Nabi Elisa pada saat itu. Elisa mempunyai seorang pegawai. Pada saat itu pegawainya itu sangat ketakutan karena ketika dia membuka jendela rumahnya, membuka pintu daripada rumah tuannya, dia melihat tentara Aram sudah berkeliling mengepung rumah mereka. Lalu dia bilang kepada tuannya Nabi Elisa, "Tuan, celaka. Musuh di luar begitu banyak, tentara Aram sudah berkumpul untuk mengepung kehidupan kita." Apa yang membuat abdi Elisa ini atau hamba Elisa ini ketakutan? Dia ketakutan karena ada bahaya yang sedang mengepung dari luar. Tetapi kalau kita melihat bagaimana respon Elisa terhadap apa yang disampaikan oleh hambanya ini kepada Elisa, apakah Elisa juga ikut gelisah, ikut takut, ikut terkejut, ikut kaget, dan dia bilang, "Wah, bahaya kita"? Tidak. Elisa sangat tenang dan Elisa tidak terpengaruh dengan situasi yang mengepungnya di luar. Mengapa? Karena Elisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh hambanya. Apa yang dilihat oleh Elisa? Elisa melihat bahwa ternyata malaikat Tuhan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada tentara Aram yang mengepung mereka sudah siap melindungi Elisa dan hambanya ini.
Sehingga Elisa harus berdoa kepada Tuhan supaya hambanya ini pikirannya tenang. Elisa berkata, Tuhan, bukakanlah kiranya mata hambaku ini. Lalu selesai berdoa, maka hambanya ini matanya terbuka. Lalu dia melihat apa yang dilihat oleh Elisa, yaitu bala tentara malaikat Tuhan yang ada di sekeliling mereka, yang menyertai mereka. Lebih besar jumlahnya daripada jumlah musuh yang mengepung mereka pada saat itu. Apa yang membuat mereka kembali tenang? Ketenangan datang ketika kita menyadari kehadiran Allah. Ketenangan, damai sejahtera ada dalam hidup kita ketika kita menyadari ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai kita siang dan malam. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Masalahnya adalah kita seringkali tidak sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang seringkali membuat kita hidup dikuasai oleh ketakutan. Jadi ketakutan datang dalam hidup kita bukan semata-mata karena ada bahaya yang dari luar. Bahaya yang dari luar tidak bisa kita berhentikan, tidak bisa kita tolak, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa tetap hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera ketika kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, apa yang diingatkan, disadarkan malaikat Tuhan kepada Gideon supaya Gideon tidak hidup dalam ketakutan ketika dia menyendiri, mengisolasikan diri, menyembunyikan diri dari bahaya kepungan orang Midian. Malaikat Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Selain malaikat Tuhan mengingatkan bahwa ada Tuhan yang menyertai Gideon, malaikat Tuhan juga mengingatkan kepada Gideon tentang identitas dirinya sebagai pahlawan yang gagah berani. Ternyata Gideon sudah tidak mengingat lagi identitas dirinya sebagai pahlawan yang gagah berani. Kekhawatiran yang sama saya pikir hari-hari ini orang mengalami ketakutan sebetulnya juga sekali lagi bukan semata-mata karena bahaya virus corona. Saya pikir ketakutan datang dalam kehidupan kita ketika kita tidak menyadari identitas diri kita siapa di hadapan Tuhan. Seandainya saja kita menyadari identitas diri kita di hadapan Tuhan siapa, maka ketakutan itu tidak akan pernah bisa menghampiri hidup kita. Meskipun situasi saat ini yang sedang terjadi banyak membuat orang hidup dalam ketakutan. Alkitab berkata tentang identitas diri kita di hadapan Tuhan adalah sebagai anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Tentu saja saudara memiliki anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lihat anak-anak saudara, apakah mereka memiliki ketakutan seperti saudara? Tidak. Anak-anak kita, mereka tidak mengerti bahaya virus corona. Anak-anak itu mereka taunya bermain. Mereka ceria, mereka sukacita, mereka bermain sana sini, saudara kasih Tuhan, seperti tidak ada ketakutan. Mengapa mereka tidak mengalami ketakutan? Karena mereka menyadari ada orang tuanya bersama-sama dengan mereka. Mereka itu adalah anak-anak, dan ada orang tuanya yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka sehingga mereka tidak perlu takut apapun yang terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seandainya saja kita menyadari identitas kita sebagai anak Allah, maka saya percaya kita akan mampu mengatasi dan melewati masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kita adalah anak. Kita punya Bapa yang setiap saat melindungi kita. Kita punya Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan kita adalah anak Allah. Kiranya dua hal ini boleh mendatangkan ketenangan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.